Shalom teman-teman. Halo Mies. Sebelum memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau gelisah di hatimu, bila kau langkah buta menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara ini keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila godaan menggodai hatimu, sengsara bebanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu berikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dan kau segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dan kau segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Karin. Oke, masuk ya suaranya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan di tengah-tengah masalah di berbagai macam dunia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah KYTB kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan juga
membimbing teman-teman kami yang mungkin masih berhalangan atau masih dalam perjalanan dari pekerjaan menuju ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat dan bisa mengikuti KYTB hari ini bersama-sama dengan kami yang sudah berkumpul. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama
Ada yang mau memberi kesaksian? Seperti gak ada yang mau sharing. Lagu selanjutnya deh. Gue bakal nyanyiin lagu Mukjizat Itu Nyata. Ayo main game terbaru Shopee Sleepy. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kisahku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihat tak mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
saya serahkan ke Ko Dante untuk perkenalan diri dan membagikan firman Tuhan. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Ko Dante harap kalau teman-teman mau menampilkan videonya, it's okay. So, gua ngerasa bisa interaksi sama kalian. Bajunya itu Gerard Peterson atau Christopher ya? Bajunya keren, gokil. Oke, sebelum kita mulai firman dan perkenalan dan lain-lain, kita doa dulu kali ya. Ko Dante yang pimpin doa, mari kita bersatu dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kami boleh berkumpul bersama, dan kalau sekarang Tuhan kami ingin dengar-dengaran dengan firman-Mu, kiranya Tuhanlah yang membukakan relung hati kami untuk siap membaca firman-Mu, merenungkannya menjadi firman yang berakar dan akan bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam perilaku kami. Kami mengucap syukur atas waktu ini, berkati hamba-Mu yang gak sempurna ini, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya, dan segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya gue mau kenalan. Ini nama gue, di situ nulisnya Dante ya. Nama asli saya Daniel Talenta. Panggil aja Dante, karena Daniel Tobing kadang, Daniel Talenta, biar gampang Dante aja manggilnya. Boleh panggil Bang, boleh, karena saya orang Batak. Boleh panggil Kak, boleh, karena kita di Indonesia. Boleh panggil Koh, kalau kalian nyaman, silahkan. Panggil apa aja, jangan panggil Heh aja yang penting. Oke, jadi suara saya lancar ya di sini ya, aman ya. Oke, sekali lagi kalau kalian bisa buka, gue senang karena kita akan main ice breaking dulu sebelum kita masuk ke materi. Oke, ice breaking ini yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah berupa sebuah makanan yang akan dikirimkan ke rumah kalian. Syaratnya satu, seperti ini. Jadi aku punya sebuah benda yang sedang ada di tangan kiriku. Tangan kiriku ini lagi megang benda nih ya. Nanti setiap satu orang berhak untuk menanyakan pertanyaan ya dan tidak. Contoh, Senja akan nanya nih, barang di tangan Ko Dante itu benda padat, benda padat, ya atau tidak? Aku nanti jawab. Ngerti nggak? Jadi terus semua sampai nanti kalian merasa yakin, nebak, silahkan tebak. Satu orang hanya boleh salah 3 kali. Oke, aku kasih kesempatan satu orang hanya boleh salah 3 kali. So, jangan terburu-buru untuk menebak. Makanya kalau bisa, ini videonya mukanya dilihatin supaya gue bisa ngerti nih gue sedang sama siapa. Gue mulai dari urutan partisipan chat aja ya. Aku akan mulai. Silahkan boleh bertanya. Aku mulai dari Senja. Senja silahkan. Kamu boleh bertanya kepadaku. Jawabannya hanya ya dan tidak. Bendanya yang tadi tuh padat, cair. Ya, pilih salah satu dong. Bendanya padat. Ya, benda padat. Oke, kemudian Tania, Novita, Triana, English Literatur. Maaf pakai akun mahasiswa ya. Oh, apa? Tania, panggilannya siapa? Tania atau Novita? Tania. Tania, kamu mau nebak apa? Silahkan. Nanya apa? Apa ya? Tadi padat, benda padat, ku jawab ya. Bendanya itu bisa gerak apa enggak? Tidak. Oke, selanjutnya Antonia. Makanan atau enggak? Enggak. Oke, kemudian Gerard Peterson plus Christopher. Kamu mau ngasih pertanyaan apa? Bentuknya kotak. Bentuknya kotak? Tidak. Oke, Karin. Benda mati? Ya iyalah. Masa benda hidup? Oh, Oke, udah nggak boleh, sudah tanya itu, sudah tanya. Karin kali aja udah. kan burung atau hewan gitu loh. Enggak dong. Terus kita pindah ke Monica Kosasi.
Kayaknya dia sedang tidur, teman-teman. Oke, ke Yesi dulu, Yesika. Sering dibaca, suka dibaca. Sering dibaca? Tidak. Oke, Monica, kamu apakah di sana? Kayaknya masih belum. Oke, Senja. Ya. Em, berfungsi. Jadi deh, aduh bingung nanya apa. Memiliki sudut atau tidak? Tidak punya sudut. Oke, karena ini satu putaran aku harus ngasih satu clue kan. Tadi udah satu ya, aku kasih clue. Clue-nya adalah alat rumah tangga. Bagian dari keperluan rumah tangga. Oke, Senja sudah, kita ke Tania sekarang. Ukurannya lebih besar dari telapak tangan. Bisa ya, bisa tidak. Sorry, aku jawabnya ini bisa ya, bisa tidak. Karena berbagai ukuran dia tersedia. Oke, tapi yang ada di tanganku sekarang bisa aku pegang. Oke ya. Lanjut, kita ke Antonia. Pecah. Pecah. Bisa ya, bisa tidak. Kalau dia kena benda tajam, dia bisa bocor. Tapi tidak pecah. Oke, sekarang ke Cevina. Cevina, lo denger gua nggak? Cevina kayaknya juga tidak sedang mendengar. Oke, ke Gerat dulu. Gerat, lo mau nanya nggak? Halo? Botol Gerat. plastik. Plastik? Tidak. Ada botol dua nih. Plastik. Ada dua. Tidak botol plastik. Karin. Oh, itu Gerard ada temennya tahu sebelahnya. Oh, ada. Siapa? Gerat, silahkan Gerat. Gelas. Oh, kamu langsung nebak ya, dan jawabannya tidak. Oke, Karin, ayo Karin, kita percepat. Apa Karin? Apa ya? Berbentuk lingkaran? Kan tadi udah lo. Tidak, Apaan? tidak. Tadi kan kotak, tidak. Lingkaran tidak sekarang. Berarti tidak Karin. Sekarang kita ke ada Yesi, silahkan Yesi. Yesi. Bali. Start. Pas. Tas tidak. Vas tidak, bukan peralatan rumah tangga kan. Oke, jadi yang baru gabung ada Irma, ada Sevina, ada Veve. Kita lagi ice breaking. Kita disuruh nebak benda yang ada di tangan kiri gua. Tadi mereka menebak dengan clue benar atau salah. Clue setiap orang yang udah nyampe pada circle pertama kan gua kasih clue. Clue pertama tadi adalah benda rumah tangga. Nah, ini clue yang kedua adalah, wah ini kalau gua ngomong bisa ketebak langsung ini. Aduh, bisa ketebak lagi nih. Aduh, langsung ketebak ini. Oke, aduh. Ini clue yang kedua ya. Terbuat dari kaleng. Nah, gitu aja. Oke, tadi kan barang rumah tangga. Ini terbuat dari kaleng. Oke. Elis, Senja langsung, go. Panci. Langsung nebak nih, nggak mau nyari tahu dulu. Langsung nebak. Kalau salah ini ya, kesempatannya hilang satu ya? Iya, udah hilang satu. Langsung nebak. Panci, salah. Oke, Tania, go. Alat masak, bukan. Bukan alat masak. Oke. Nia. Nih, bunyinya kayak gini nih semua. Itu kita, emang giliran kita. Panas gak? Nia apa nih ya? Belum.
Bingung. Bingung, oke. Ayo, cepet ini kalau enggak habis di Iya, waktunya lewatin 1. dulu. Lewatin. Oke, Gerard atau Christopher tuh. Ada yang mau nanya? Ayo. Ayo kita. Termos. Termos, kan? Salah. Bukan termos. Oke, ke Cevina. Cevina, urutannya nama ini. Cevina, halo Cevina. Kamu mau nanya bener salah atau mau nebak? Silahkan. Dari kaleng. Dari kalian. Kan? Apa? Sarden. Sejak kapan sarden jadi peralatan rumah tangga? Oh, ini sardenku bagus banget. Tak kasih di ruang tamu. Salah. Oke. Terusan ada Irma. Peralatan rumah tangga kaleng. Apa kaleng kerupuk? Kamu boleh nanya loh, nggak harus jawab loh, nanya. Tapi pertanyaannya Nebak aja. iya dan salah. Nebak, kaleng kerupuk. Salah. Oke. Inabel Kristansa. Wah, halo, apa kabar, Dek? Kamu akan menanyakan clue atau kamu menebak? Halo. Atau Monica Kosasih ada di sana? Atau VV ada di sana? Boleh nanya fungsinya nggak? Nanti clue-nya akan diberikan. Itu clue. Kamu pertanyaannya benar atau salah aja, V. Oh, oke. Coba, boleh. Nggak tahu mau nanya apa. Yang benar akan kita kirimkan Gojek sesuatu, GoFood ke rumah kalian. V, mau nyari sesuatu? Bingung. Oke, nggak apa-apa. Karin, tadi udah nanya ya lo? Yang skip. Jessica, mau jawab, mau nanya nggak? Skip. Ini kalian kurang gigih nih untuk bertanya nih. Bisa sebenarnya. Lumayan. Lagian ada ituan, ada salahnya itu 3 kali salah. Kan lu belum berapa kali salah. Oke, clue ketiga. Berfungsi membuat suasana tempat rumahmu segar. Pewangi ruangan. Iya, nanti tolong kirim alamat rumahmu ya. Aku kirim. Wow. Parah banget. Aku kirim GoFood ke rumah kamu. Bener, Yes, tapi ya, mungkin nggak malam ini ya, besok ya. Maksudnya kalau malam Sekali lagi, breakingnya sekali lagi. tepuk tangan untuk Antonia atas usahanya menjawab. Gak rela. Selamat. Kalian gigih sekali ya, Ada yang gigih, ada yang nyerah, ada yang BODO, bingung. Tapi gigih, hebat. Oke. Hari ini ngomongin soal ngomongin soal gigih itu kita juga lagi ngomongin soal materi itu hari ini. Nah, karenanya saya mau ngajak teman-teman, aku share screen dulu ya, untuk membuka. Kelihatan nggak, guys? Kelihatan ya? Oke, we will talk about persistent. Ya, jadi nanti ini aku kirim, kalau kalian mau jadiin Insta Story juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. So, aku akan ngomongin soal persistent. Persistent tuh gigih untuk berjuang, bahasa Indonesianya juga. Nah, aku ajak teman-teman untuk baca dari Galatia 12 ayat 1 sampai 2, juga Kolose 3 ayat 23 dan 24. Nah, aku mau mengajak teman-teman untuk membaca ini sendiri, kemudian tolong direnungkan, nanti kalian dapat apa di situ. Aku kasih ayatnya, aku kasih waktu kalian pribadi untuk membacanya, aku kasih waktu. Jadi tidak buru-buru. Silahkan, aku kasih waktu, dimulai dari sekarang.
Koh. Galatia kok aku nggak ada sampai 12? Koh. Asli aku shock banget. Takutnya Alkitab aku yang salah. Dante. Yo. Galatia 12. Ayat Tipo. 1. Kenapa? Galatia 12 tipo. Galatia 2 ya? Nggak ada. Oh ya, Galatia 2 mungkin. Sorry. Let me check. Ya, kayaknya Galatia 2, sorry. Ayat 1 dan 2. Bukan. Oh, gue salah ya? Bentar. Let me check. Ibrani, sorry guys. Udah tua gue. Ibrani, sorry. Aku perbaiki. Oke. Ibrani. Ini berapa? Ibrani 2 ayat Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Ya, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Dapat nggak? Terus yang satunya Galatia ya. Satunya Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 23 ayat 23, Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Thank you loh dicermatin. Bisa ya tadi ya. Materi sebelumnya Galatia. Sudahkah teman-teman membacanya? Yang sudah selesai bisa saya cek, guys. Kayak sekolah aja ya. Kuliah online, sekolah online. Ini yang paling muda siapa ya di sini ya? Kalau aku boleh tahu. Gerard. Kelas berapa? SMP. SMP. SMA apa SMP sih Gerard? SMP. SMP kelas berapa, Ge? 3. Kelas 3. Oke. Yang paling senior siapa nih? Kecuali saya. Senja ya? Antonia dong kok. Oh Nia, pantes bisa jawab, pengalaman hidupnya udah lebih banyak ya. Oke, baik. Saya akan
bertanya kepada teman-teman yang Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Saya mau tanya kepada, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 12. Tadi yang masuk pada menit ke-12 adalah Karin. Karin. Sejujurnya aku yang itu belum mengerti, yang ayat selanjutnya aku udah mengerti. Oh, kamu ayat selanjutnya sudah mengerti. Yang Boleh maksudnya dong. satunya. Boleh dong kalau ayat selanjutnya, kalau Karin, menurut Karin gimana? Karin ini memang gila loh, keren loh Mas. Bisa. Tunggu, yang Kolose 3 ya? Coba Karin, menurutmu itu bagaimana? Kalau aku nangkepnya, aduh tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Nggak apa-apa, kita saling ini ke komunitas. Kayak Gimana? Tuhan itu kan yang nyiptain kita. Ya kita harus nurutin perintah Tuhan gitu. Walaupun Tuhan udah di surga sana, ya Dia yang nyiptain kita yang seperti di ayat 24, Tuhan adalah tuannya, kita adalah hambanya. Jadi kita di dunia harus tetap ikut perintah Tuhan. Oke, kita di dunia harus fokus untuk ikut perintah Tuhan, ya. Itu yang Kolose. Nia, salah, bukan harus habis ini ya. Karin mau pilih siapa di sini yang paling Karin ingat namanya selain kakak? Siapa ya? Kan tunjukkan boleh. Aku nanya yang paling kamu ingat namanya di sini siapa? Di antara semua. Paling ingat Cicepi. Cicepi lagi nyetir, jangan, kasihan. Ya, gak seru banget dibeda-bedain. Gak, dia tadi ngechat lagi di grup ini kan. Iya. Kasihan kalau nyetir. Siapa ya? Kalau Kak Yani lagi ngapain? Kak siapa? Kak siapa? Yani. Kak Irma. Oh, Irma. Silahkan dijawab, Irma. Kak Irma? Iya. Kak Irma Meliani. Kak Irma Meliani. Berarti Kak Irma pasti ini ya, pengurus ya kan, melayani. Gak lucu Iya, ya, pengurus sih, bener. Emang pengurus sih. Pengurus ya. Ilma melayani. Irma. Yang Ibrani atau yang Kolose yang kamu tangkap? Iya, kalau yang Ibrani sih aku nangkepnya karena kita diingetin di sini kalau kita tuh harus ninggalin ingat semua dosa kita dan semuanya itu dan apa ya aku bingung gimana ngomongnya ya. Ngomongin aja, jangan bingung. Diingetin tentang dosa sih di sini. Terus itu yang mana itu? caranya Ibrani. Oh, Ibrani. Dan diajarkan untuk hidup tekun di dalam Tuhan. Udah sih gitu yang aku tangkap. Yang kamu tangkap, kita diingatkan untuk hidup dalam apa tadi? Tekun dalam Tuhan. Tekun dalam Tuhan. Wih, mantap. Irma Meliani. Kak Yani mau pilih siapa yang di sini yang kakak ingat namanya? Ya, aku ingat. Ingat semua sih. Siapa ya? Yang paling ingat. Kebawa mimpi mungkin. Senja. Ini muternya ke sini terus ya. Nanti Senja mana yang mau kamu komen? Yang kamu baca Ibrani atau yang Kolose? Ya kalau udah kakak yang jelasin udah selesai kok. Udah nggak ada lagi yang nunjuk. Oh gitu. Oh dia nutup ya biasanya ya. Harusnya dia terakhir. Oh ya udah. Senja kalau gitu nanti deh. Senja mau pilih siapa gitu aja. Siapa? Jessica. Siapa? Aku pilih Jessica. Oke, Jessica. Jessica ini berarti kalau lagi baik ya. Kalau tidak namanya Nosika. Gak lucu deh. Gak lucu, mohon maaf ya. Jessica silakan. Jessica mau yang Ibrani atau yang Kolose? Yang Kolose aja. Silakan. Kayaknya. Silakan. Gimana, Yes? Itu ke-mute gitu, kamu. Yes, kamu ke-mute. Ya oke. Iya kok. Gua kayak galak gitu ya, seakan-akan ya ampun. Gimana? Tuh diketawain jiwa baka belakang gua tuh.
Gimana? Kamu yang mana? Yang Ibrani apa Kolose? Kolose. So how? What do you think about this? Ya, yang aku tangkap perbuatlah hal yang baik. Perbuatlah hal yang baik. It's okay. Perbuatlah hal yang baik untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kapan? Setiap saat, setiap jam, setiap hari. Setiap saat, setiap kesempatan yang ada ya. Iya. Oke, thank you loh Yes. Nah, aku mau ngajak kalian satu lagi. Yes, kamu boleh pilih satu lagi di sini. Ada Monica, ada Veve, ada Ibel, ada Tania, ada ini tadi Gerard ya yang ikut di situ ya, atau Kristo? Aku nggak ngerti, bingung. Nah, kamu mau pilih siapa? Bebas. Monica. Hah? Monica. Emang udah punya pacar kok tiba-tiba mau nikah? Bukan. Namanya Monica. Oh Monica, sorry. Aku kira kamu cerita pengen nikah kok gitu. Oh sorry. Monica Kosasi, silahkan deh. Kamu mau milih yang mana? Ibrani atau yang Galatia? Galatia terus Ibrani atau yang Kolose? Si Ibrani aja ya. Ibrani 11 ayat 1-2. Gimana tuh? Pas aku baca sih, aku merasa kayak ini menjelaskan kepada kita kalau misalnya kita mau jadi orang yang gigih, pertama-tama kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kita yang dulu, terus fokus sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita nggak ninggalin beban kan berat gitu kalau kita mau jalan lurus ke depan. Apalagi kita jalan ke depannya harus tertuju sama Yesus. Kalau misalnya kita masih bawa dosa kan kayak masih ketarik-tarik gitu lah ke belakang, jadi nggak maju-maju, terus jadi gimana ya, nggak bertumbuh. Itu aja sih. Nggak bertumbuh. Oke, menarik. Kita harus lepas dari segala ikatan dosa kita saat kita mau jalan ke depan itu ya bersama Yesus. Nah, thank you buat yang udah ngasih pendapatnya. Sekarang saya sengaja tuh ngasih foto di Ibrani dan Kolose. Aku mau minta teman-teman kasih tanggapan deh. Saat kamu ngelihat foto di Ibrani dan foto di Kolose, kira-kira apa yang sepintas keluar di apa yang kalian lihat dari foto tersebut? Ada yang mau bicara? Bebas loh, feel free. Kita nggak ngomongin benar salah, kita mau ngomongin apa yang kita tangkap. Coba silahkan. Ini kan aku ngasih foto kan, di Ibrani itu ada pohon, kalau yang Kolose itu ada keyboard. Nah, apa yang lo tangkap dari kedua foto ini? Bergerak ke arah Tuhan. Yang mana? Nyambung. Nyambung. Yang satu bertumbuh terus, bergerak ke arah Tuhan. Yang satu ke arah Tuhan karena fokusnya tulisan Tuhan gitu maksudmu. Bisa. Oke. Thank you Senja. Yang lain. Ada yang mau ngasih pendapat gak? Dari foto ini doang dulu gitu. Nah, nanti aku jelasin kenapa aku ngasih foto di situ. Yang di Ibrani tumbuhannya tumbuh di antara batu-batu. Wes, menarik nih. Kenapa Ve tumbuh di batu-batu? Kan susah tuh tumbuhnya, tapi dia tetap tumbuh. Wah, betul. Ya, yang Veve sampaikan betul. Fokus dari gambar ini sebenarnya kata kunci dari Ibrani yang adalah kata tekun untuk terus bertumbuh. Nah, tanaman ini nggak ada pasir, nggak ada medium tanamnya yang normal nih, harusnya kan tanah ya, tapi dia tetap bisa tumbuh. Nah, kenapa nanti kita mau bicarain itu. Nah, kalau yang satu lagi yang Kolose nih, kira-kira kenapa gue fokusin ke keyboard sama tulisan God. Nah, ini tebak-tebakan aja sih. Kan perspektif fotografer bisa banyak. Tapi ini menarik sih sebenarnya. Tadi sebenarnya yang Kolose ini, kalau aku kasih foto ini karena setiap yang kita kerjakan, hendaklah untuk memuliakan Tuhan kan. Dan setiap apa yang kita kerjakan itu sehari-hari banget. Nah,
Kita kan sehari-hari megang keyboard gitu, maksud gua apapun yang kita lakukan, nggak cuma urusan berdoa, nggak urusan ke gereja, urusan pelayanan, sehari-hari pun harusnya kita lakukan juga fokusnya untuk Tuhan. Jadi dua gambar ini mewakili sebenarnya intisari dari kedua bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ibrani ngomongin ketekunan, Kolose juga sama, ketekunan untuk melakukan sesuatu yang semuanya ini untuk Tuhan. Nah, selanjutnya gue akan ajak kita melihat ini. Jadi ada satu kata di Ibrani itu adalah tekun. Kata tekun di Ibrani ini, kalau ngomongin bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, dia pakai kata hupomone. Nah, itu arti katanya adalah tekun, memang bahasa Indonesianya. Tapi sebenarnya maknanya itu ada dimensi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Tabah itu apa sih, teman-teman? Tabah itu kan kondisi saat kita bisa menerima keadaan, kan? Tabah dijalani dengan penuh ketabahan. Sabar itu kondisi kita bisa menunggu, bisa mengendalikan diri kita, benar nggak? Nah, ini ada dimensi itu. Yang kedua, kemampuan untuk bertahan pada posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Artinya persisten, terus-menerus nih, tekun, terus-menerus, nggak cuma sekedar di situ aja, tapi tetap dilanjutin. Nah, ketabahan dan ketekunan yang ketiga. Yang mau dibilang tentang tekun ini adalah sebuah kata yang penuh dengan dimensi kita bisa jaga diri kita nggak, kita bisa mengendalikan diri kita nggak, kita bisa melampaui batas waktu yang mungkin juga nggak kita pikirin nggak. Artinya ini akan jadi sesuatu yang continuously berlangsung terus-menerus, nggak berlangsung cuma ya udah sehari doang, ya udah 2 hari doang, enggak, tapi ini terus-menerus. Artinya kita sedang melakukan sesuatu yang berjalan panjang. Kalau tadi kan di Ibrani dibilang berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dari kita. Marilah melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Berlomba-lomba kan ada garis akhirnya. Nah, ini garis akhirnya ya nanti saat kita udah selesai. Kapan? Kita nggak ngerti. Jadi makanya posisi yang harus kita lakukan adalah endurance-nya harus gede. Persisten itu adalah konsisten dicampur dengan durasi waktu. Berarti terus-menerus dilakukan. Nah, ini nggak mudah. Apalagi zaman sekarang yang semua pengennya serba instan. Benar nggak sih? Kalau seumpama kamu di sini ada yang suka durian nggak? Ada yang suka durian kan? Nah, kalau umpama Karin suka durian terus Kodate bilang Karin suka durian, ya udah Karin nanam pohon durian aja sampai tumbuh. Kira-kira sebel nggak? Nggak sebel sih. Cuma ya lama banget. Aku paling ketawa aja. Ya, pohon durian tuh baru tumbuh 10 tahun minimal. Padahal kalau kita beri durian di GrabFood atau di Mangga Besar tuh langsung ada tuh durian, segala musim ada. Nah, tapi saat kita menanam pohon durian, dengan sabarnya kita panjang dan kita setia menunggu, nanti pada suatu saat kita beli durian tuh nggak harus bayar. Kita pengen durian tuh ya jatuh sendiri buat kita. Ada harga yang harus dibayar memang, yaitu menunggu. Tapi nanti ada hasil yang kita dapatkan, yaitu sesuatu yang luar biasa buat kita. Nah, disinilah kita sebagai teman-teman yang masih usia muda, ini muda semua kan, nggak mudah-mudahan kan kayak Kodante, udah mau 70 Kodante, dikurangi 40, 30 maksud gua. Kalau masih muda itu kan seringkali pengennya cepet ya, nggak mau proses, nggak mau nungguin, bener nggak sih? Gua bilang gitu, kalian anak muda bener gak sih suka yang instan? Coba ditangkepin omonganku, jangan-jangan salah. Enggak kok, aku orang yang setia kok, rajin menabung, tidak sombong, murah senyum, bisa dasar dharma pramuka gitu. Enggak ya. Kalian sabar gak sih jadi orang muda itu? Atau kalian, aku melihat ada tanda kepala geleng, bukan berarti di situ sedang ada lagunya Weird Genius kan, bukan kan? Sedang ajeb-ajeb kan, enggak kan?
Sulit ya kayaknya ya, zaman sekarang kita nunggu sesuatu untuk hasil gitu kan, rasanya kayak kalau bisa cepet, kalau bisa cepet, bener gak? Bahkan nanti di satu titik usia, ini belum masuk 24-25, ada istilah quarter krisis ya. Nanti kalau kita belum mencapai satu titik pencapaian tertentu, kita ngerasa kayak gue nggak guna banget sih jadi orang, kok teman gue yang sono udah bisa beli rumah, teman gue yang sono udah bisa beli ini, beli itu, gue belum bisa apa-apa. Kita seakan-akan tidak menghargai proses hidup kita. Setiap orang punya proses yang berbeda. Kita udah dikasih nikmat Tuhan masing-masing, tapi kita pengennya highlight-nya orang lain, pengennya yang orang lain dapetin gitu. Bukankah kita ingat janganlah mengingini apa yang sesama memiliki kan? Tapi kita cenderung pengen gitu, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, bahkan mohon maaf gitu, beberapa berita-berita terakhir kan banyak konsumerisme, akhirnya memicu orang melakukan tindak kejahatan, ya kan? Simpelnya, orang pada tahu bikin YouTube nanti ujung-ujungnya bisa jadi AdSense dapat uang. Terciptalah YouTuber-YouTuber goblok di dunia ini yang dengan sengaja membohongi orang, dengan sengaja bikin prank yang nggak jelas. Tujuannya apa sih? Pengen cepat terkenal kan? Pengen cepat mungkin berdampak hidupnya lewat harta kekayaannya mereka. Salah satunya seperti itu. Ada banyak artis wanita yang ditangkap kena kasus prostitusi istilahnya. Buat apa sih? Pengen hidupnya lebih cepat, biasanya masalah materi. Dan itu biasanya dimulai dari kita tidak menghargai proses. So, apa sebenarnya yang mau kita obrolin di sini tentang makna kata tekun di sini. Nah, teman-teman, aku mau ngajak kita berdiskusi. Coba kita refleksiin ini buat kita semua. Mengapa sih kadang kita berhenti berjuang? Mengapa sih kita seringkali ingin instan? Dan untuk apa sih seringnya kita melakukan usaha kita itu untuk diri kita kah? Atau untuk yang lain? Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini sambil kita membaca kembali, melihat referensi firman Tuhan yang kita baca tadi. Kira-kira kenapa ya kok gue gak tekun ya dalam gue memperjuangkan sesuatu ya? Skripsiku udah dicoret-coret sama dosen aja, ya udah aku ngapain lanjutin skripsi? Males aku. Akhirnya nggak mau nerusin kuliah. Ada banyak mahasiswa yang harus akhirnya disemangatin ulang saat sampai titik nulis skripsi. Bilang yang nggak mau kuliah lagi lah, padahal sebenarnya kurang dikit aja, tapi menyerah. Akhirnya nggak mau lanjutin. Terus kenapa sih harus instan? Kenapa sih harus cepat-cepat? Coba direnungkan pertanyaan itu. Padahal kalau di Ibrani bilang ini perlombaan yang dengan tekun, harus tekun. Ada durasi waktu yang harus kita lihat. Dan untuk siapa sih seringkali usaha kita itu lakukan? Kalau tadi di Kolose ngingetin kita bahwa ini semua buat Tuhan, di Ibrani juga diingatkan, marilah mata kita tertuju pada Yesus. Sebenarnya buat siapa sih kita itu seringkali berjuang buat pride. Pride itu apa sih bahasa Indonesianya? Aduh, otak gue berhenti nih, mati. Ya, otak gue gak jalan. Pride itu apa sih? Harga diri. Harga diri. Wih, pinter sekali, Monika. Harga diri. Seringkali buat harga diri kita nggak sih? Atau kita benar-benar melakukan ini semua buat Tuhan? Coba teman-teman renungkan waktu ini, renungkan 3 pertanyaan ini sebagai refleksi saat ini. Aku kasih waktu kalian untuk berpikir dan merenungkan. 5 menitan lah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita coba jujur, kita coba terbuka, kita nggak akan nyalah-nyalahin, oh kamu salah, kamu ini, tapi kita mau coba lihat realitas kita sebagai manusia berjalan tuh struggle-nya gimana sih? Kita mau diskusiin sebagai komunitas tumbuh bersama. Kan namanya tumbuh bersama, berarti bareng-bareng dong, ya nggak sendiri-sendiri. Nah, coba kita bisa diskusikan ini, tapi sebelumnya coba kita ambil waktu, silahkan renungkan dan jawab ketiga pertanyaan ini. Silahkan.
Baru 1 menit loh. Jangan tidur ya. Kalau sudah kasih emoticon ya. Emoticon apa? Angkat tangan itu. Kita panggil berdasar abjad nanti nama. Oke. 5 menit berlalu, tidak terasa. Kita mulai dari abjad ya. Kita terbuka aja, jawab satu-satu pertanyaan. Dan siapa yang mau ngobrol, langsung boleh. Nanti kalau umpama ditunjuk nggak keluar, nggak apa-apa. Itu namanya kita coba. Namanya yang depannya A. Oke. Ade Irma Meliani, silahkan. Mengapa sih lu sering kadang berhenti berjuang? Banyak cobaan. Godaan. Waduh, jawabannya sangat ini ya, pendidikan agama Kristen banget ya di sekolah-sekolah. Cobaan godaannya gimana nih kalau boleh agak spesifik dong, Yani? Kalau waktu aku kuliah dulu, kan aku waktu itu kuliah terus berhenti di tengah jalan. Itu kalau mau masuk kuliah tuh karena anak-anak pada ngajakin main, jadi aku lebih sering main gitu. Itu godaannya ya. Itu godaannya, cobaannya ya ada aja deh. Terus mengapa sering kali? Aku ya itu dulu aja, jawab satu aja dulu. Jadi godaannya itu besar ya. Siapa yang menggoda itu kalau boleh ditanya? Teman siapa? Gimana aku aja yang nggak kuat sih. Nggak apa-apa. Itu emang main kemana sih kalau kuliah? Iya, masa harus dijawab di sini? Nggak, maksud gue simpel aja, ke mall kah, makan kah, nonton kah? Keluar aja gitu sama teman-teman. Kalau keluar ruangan kampus sebentar nggak bisa ya? Godaannya bisa ya? Itu dulu waktu kuliah? Iya. Nah sekarang kerja kamu berarti? Udah berhenti berjuang apa ya? Aku flat-flat aja sih kerjaannya. Oh, flat-flat aja. Berarti harus makan cita tuh. Because life never flat. Iya. Oke, Irma, thank you loh buat keterbukaannya. Kamu bilang kuliah banyak godaannya. Itu memang realita kuliah, apalagi jatah bolos itu ya guys ya, benar gak sih? Itu godaan banget untuk kita berjuang kan. Aku kan masih punya jatah bolos 4 kali. Padahal itu bukan jatah bolos sebenarnya, itu toleransi kita kalau sakit, kalau apa sebenarnya bisa pakai itu. Thank you Irma. Kita ke abjad yang selanjutnya.
Tadi adik Yani, sekarang kita ke adik A kan depannya kan, adik Tania. Tania kan belakangnya A kan hurufnya, berarti benar. Oke, Tania silakan. Kalau Tania kenapa berhenti berjuang? Mungkin kayak karena misalnya udah berjuang tapi kayak nggak ada hasilnya gitu. Wah. Kayak berhenti di tengah jalan. Ini realistis sekali. Seringnya hasilnya nggak kelihatan ya, bener nggak? Iya. Nah, buat apa aku kuliah? Aku tidak menghasilkan duit. Ya belum mau kuliah sama menghasilkan duit. Emang kayak gitu bisa timbul tuh kenapa? Aku manggilnya Nia ya, nggak apa-apa ya? Iya. Nia, kenapa bisa timbul perasaan seperti itu? Gimana ya? Mungkin kayak menurut aku gitu udah kayak berjuang sekuat tenaga tapi masih belum kelihatan gitu hasil, jadi kayak capek gitu. Capek ya? Iya. Menarik. Terima kasih untuk kejujurannya. Nah, sekarang aku nggak akan menunjuk. Mungkin siapapun yang mau bicara. Kenapa sih kita kadang seringkali berhenti berjuang? Tadi ada yang bilang hasilnya nggak kelihatan, ada yang bilang banyak godaan. Mungkin kalau gue bilang, gue pribadi capek, ya nggak sih? Kadang kita udah mencoba sepenuh tenaga kita, tapi kita mungkin tidak dihargai, betul nggak? Tidak tidak disupport. Kita merasa berjuang sendiri. Akhirnya buat apa ini semua gitu? Akhirnya kita berhenti berjuang, gitu kan? Ini mungkin yang aku rasa gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang mau nambah nggak? Ini kayaknya pernah mencoba berhenti semua nih. Karin nih kayaknya mencoba berhenti berharap nih kalau Karin. Nggak. Ada yang mau cerita? Kenapa sih kita sering berhenti berjuang? Karena masalahnya terlalu rumit. Wih, bisa. Tepat, sehingga kita nggak ada kekuatan buat berusaha. Tepat. Kita berhenti berjuang. Gurunya ngasih PR, gimana caranya kita bisa menghentikan corona. Wah, kan pusing itu. Rumit sekali kan. Jadi kita, waduh, aku berhenti berjuang. Gitu. Betul. Karena kadang terlalu rumit. Apalagi, ada yang mau ngomong nih, Senja ini kayaknya ngomong tapi di mute nih. Tadi mau ngomong sesuatu itu kayaknya. Enggak, Senja. Enggak, tidak. Oke, kalau tidak, nggak apa-apa. Kita berhenti di sini. Bukan pertemuannya ya, pertanyaannya berhenti di sini. Kita move ke pertanyaan kedua. Kenapa sih seringkali kita ingin cepat ada hasilnya? Ini tadi kaitannya sama Tania kan, misalnya nggak ketemu nih. Yang dilakukan nggak langsung ketemu. Kenapa sih harus cepat-cepat? Kenapa sih harus hasilnya itu cepat? Kenapa, teman-teman? Pertanyaannya aku tanya gitu. Kenapa sih kita seringkali itu instan? Biar nggak usah ribet-ribet lagi. Yes. Nggak usah pusing-pusing lagi. Nggak usah pusing. Kok kuliah 4 tahun minimal, paling lama sebelum di DO 7 tahun, ya kan? Sekolah terus, bikin paper terus, aduh, males. Kapan gitu bisa lepas dari belenggu sekolah ini? TK 4 tahun, SD 10 tahun, SMP 4 tahun, SMA 6 tahun, kuliah 7 tahun udah. Karena nggak sukses-sukses. Jadi itu terus. Ya bisa hal itu bisa terjadi. Mungkin siapa lagi? Silakan. Ayo. Siapa lagi? Ada yang mau jawab? Kenapa seringkali kita pengennya instan? Kalau gua ada sendiri pribadi. Kadang itu untuk jadi seorang muda, dan kita udah bisa, tanda kutip nih ya, udah bisa berhasil, dan kita masih muda, itu kayak ada kebanggaan tersendiri nggak sih gitu. Weh, masih muda nih, udah bisa gini, udah bisa gitu. Weh, udah bisa ini nih. Coba ada orang yang masuk kuliah, usianya masih belasan tahun kan pasti dimuat di koran, dimuat di berita-berita. Inilah mahasiswa termuda UGM.
umur 14 tahun ya. Kita yang satu 14 tahun masih menye-menye di rumah, dia udah masuk UGM, ngapain ya anak gitu kan. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Weh, inilah menteri termuda, bener kan? Kita sering kali gitu. Inilah apa namanya mahasiswa dengan lulusan tercepat. Inilah nanti alumni sekolah ya tersukses ya, masih muda gitu. Jadi kita ngerasa kayak ada kebanggaan tersendiri mungkin saat kita bisa menyelesaikannya dengan instan. Nah, itu mungkin. Yang lain, kenapa kita sering kali pengen instan? Ini semua gara-gara Indomie kok, bisa jadi. Bisa jadi karena Indomie, kita pengennya segaranya instan. Ayo, ada yang mau share? Kenapa sih kamu pengen instan gitu? Dari cara memandang matanya kayaknya Monica mau ngomong sesuatu nih. Senyum kan berarti ada yang mau diomongin. Monica. Iya aja dah. Oh iya aja. Aku ya sering kali pengen instan, mungkin kalau aku sendiri karena kebanyakan ngeliatin orang kali ya. Aku suka orang lain tuh dapat sesuatu gampang, kok giliran gue susah gitu. Bisa. Orang nilai bagus, belajarnya bentar, kok gue belajarnya sampai ngelotok gitu, dapetnya baru bisa bagus. Itu sih paling kebanyakan ngeliatin orang. Tuh, kita membanding-bandingkan diri kita ke orang lain ya. Apalagi dengan adanya yang namanya Instagram, Toktik gitu kan. Di Toktik itu kan kadang ada kan grade school check gitu. Wah, yang lain school, wah nilainya bagus-bagus, aku kenapa aku bodoh gitu kan. Kadang kita jadi pikir gitu kan. Bisa kita banding-bandingin orang, bisa. Benar. Gila. Thank you loh, boleh jujur. Yang lagi main sulap, Girat nih, atau siapa itu. Kamu pengen instan nggak? Kalau mie instan kok nanti nggak bisa bikinin. Ayo yang lain silahkan, bebas. Ada yang mau ngomong nggak? Kenapa sih seringkali kita yang mau instan? Kita gali dari situ dulu. Dari kejujuran kita sendiri masing-masing. Kenapa kita ingin instan? Gak sabar. Nggak sabar. Kenapa nggak sabar, Dek? Kan yang cepet itu lebih enak kan. Maksudnya Yang cepet itu lebih enak. Kayak ngejalanin sesuatu tuh kan butuh perjuangan kan. Iya. Kalau misalnya yang nggak instan kan makin lama berjuangnya gitu. Iya. Makin lama. Kalau yang instan kan susah-susahnya cuma sebentar gitu sih. Betul. Tepat sekali. Sabar. Betul. Kayak kita perjalanan ke Semarang. Kita kalau naik pesawat cuma 1 jam. Kita naik kereta berapa jam ya? 6 jam. Kita naik mobil 7 jam. Jalan kaki UGD sih. Jadi memang betul instan ini masalah. Kesabaran kita itu masalah. Jadi ingat kan tadi ayat yang kita baca ngomongin ketekunan ada dimensi apa? Kesabaran. Ada dimensi kesabarannya. Oke, thank you, menarik. Menarik sekali. Terima kasih untuk kejujurannya teman-teman. Selanjutnya nomor 3. Untuk siapa sih seringkali yang kita perjuangkan itu sebenarnya? Kalau kita mau jujur sebenarnya ini untuk siapa yang kita perjuangkan itu? Apapun yang kalian tadi bilang hasilnya kok ini sebenarnya itu untuk siapa sih kalian melakukan itu? Kalau boleh tahu. Kalau kalian nggak suka tahu nggak apa-apa, tempe bisa. Sebenarnya untuk siapa sih? Sebenarnya untuk siapa sih usaha itu? Karin. Hah? Karin ini masih saudara nama Karin Novilda ya? Enggak ya? Masih dong, parah. Masih. Karin, untuk siapa sih usahamu tuh sebenarnya, Rin? Kalau kamu boleh jawab jujur, buat dirimu sendiri, orang tuamu, buat saudaramu, buat Kak Senja, buat gerejamu, atau buat Tuhan, sebenarnya buat siapa kalau boleh jujur? Keluarga. Keluarga. Kamu pernah diusir ya kamu? Enggak lah kok. Keluarga. Wah, mohon maaf. Saya receh sekali. Oke, untuk keluarga. Karin bilang untuk keluarga. Berarti nilai yang kamu perjuangkan itu untuk bisa dibilang untuk membanggakan keluarga. Benar nggak, Rin? Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, yang lain. Wah, thank you kejujurannya, Karin. Sama-sama. Ayo.
Kita nyanyi Malam Kudus ya. Sunyi senyap dunia terlelap dalam. Oke, kita langsung coba ke mana ya? Tadi udah. Yesi belum ngomong kan? Ya. Yes, Ika. Yes. Kamu seringkali usaha buat siapa sih, Yes? Kamu sih. Pertama buat diriku sendiri. Buat dirimu sendiri. Iya. Buat apanya dirimu sendiri kalau boleh tahu? Kayak udah usaha susah-susah, terus kalau misalkan nggak itu kan kayak nyesel gitu. Terus kalau misalkan dapat yang bagus-bagusnya kan, oh ya udah itu hasil upaya gua gitu. Gokil, mantap, betul. Terima kasih kejujurannya, Jess. Ya. Betul, kadang kita mungkin untuk diri kita sendiri. Ini kalau Ko Dante sendiri, Ko Dante beberapa waktu dulu pernah berjuang untuk membuat Papa Ko Dante bangga. Jadi bukan buat Ko Dante-nya, tapi buat Papa Ko Dante bangga. Nah, ternyata Ko Dante salah menempatkan itu. Usaha keras-keras, berusaha itu, ujung-ujungnya nggak diapresiasi, B aja gitu. Kecewa akhirnya. Usaha yang udah dilakukan, ketekunan yang udah dilakukan. Harusnya kan gue bahagia ya, bersyukur ya, dapat satu titik yang gue perjuangkan berhasil. Tapi saat melihat orang tua gue, bokap gue tadi B aja, gue langsung menutup mata gue dan tidak mensyukuri berkat yang udah Tuhan berikan lewat pencapaian yang gue lakukan. Dan jujur gue sedikit menyesal dengan hal tersebut. Ada lagi selain orang tua, berarti aku kurang tua, Karin orang tua, Yesi diri sendiri. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Untuk siapa? Untuk pacarku mungkin. Ayo, ada yang mau jawab gitu? Atau semua di sini masih? Aku tahu ada yang nggak single di sini. Ayo. Nggak mungkin single semua kan? Ada yang untuk pacar? Ada. Ada yang beberapa kali untuk bagain pacarnya. Kalau umpama beberapa anak yang konseling gitu sama Ko Dante terindikasi kena sindrom bucin namanya teman-teman. Jadi segala yang dilakukan untuk menyenangkan pacarnya, apapun itu, yang penting pacar saya senang. Saya rela ngebucin. Itu ada yang demi pacarnya. Ini nggak ada sama sekali dari antara kalian berberapa bersepuluh dari kita bersepuluh ini yang bisa menjawab saya berjuang buat Tuhan kok. Ada mereka kok. Siapa? Cuman malu ngomongnya kali. Malu buat ngomong. Pice. Cepi masih nyetir, dia nggak tahu lagi berhenti ngisi ban mungkin. Nah, udah nyampe rumah dia. Tapi poin Ko Dante, kenapa Ko Dante nanyain hal ini adalah Ko Dante bukan kepo. Ko Dante juga nanti kok nggak ngomong kemana-mana ini siapa aja. Ko Dante mau ngomong bahwa realitas yang bikin manusia nggak punya persistensi adalah fokus kita berjuang itu terkadang keliru. Ketekunan kita berjuang itu keliru. Padahal di Ibrani dan juga tadi di Kolose kita baca, semua ngajarin kita untuk melakukan mata kita tertuju kepada Yesus, pada Tuhan. Ko Dante juga pernah kepleset kok, salah. Tadi buktinya Ko Dante melakukan untuk ayah Ko Dante. Apakah salah? Ya nanti dulu kita jawabnya. Tapi yang mau Ko Dante jawab adalah, saat kita menempatkan diri ini semua, tujuan yang kita perjuangkan ini untuk Tuhan, maka kita melihatnya bukan manusia lagi. Kita ngelihatnya bukan apresiasi manusianya, kita ngelihatnya ini bukan untuk memuaskan manusianya, kita melihatnya untuk memuliakan nama Tuhannya. Dan itu jadi sebuah energi buat kita untuk bisa tabah. Tadi ingat kan kata kunci di awal, tabah dan sabar. So hupomone. Kita jadi bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, aku harap dengan refleksi kita saling terbuka dan bertanya tadi bisa membuat kita melihat diri kita, bukan untuk jelek-jelekin kita gitu. Tuh buat orang tua, buat diri sendiri enggak, buat saling mengkoreksi diri sendiri.
kita yang nggak sempurna ini disempurnakan selalu oleh Tuhan dan juga komunitas kita untuk saling mengingatkan. Karena saat kita fokusnya kepada bukan manusia, potensi kecewa besar itu bisa terjadi di hidup kita. Potensi besar kecewa bisa. Karena kita menempatkan semuanya ini buat manusia, yang manusia itu kepuasannya adalah egonya sendiri. Dan yang namanya ego kan pengaruhnya banyak, tadi kita lihat kan, dari orang lain, dari sekitar kita, dari banding-bandingin, yang nggak akan kelar. Standarnya itu standar dunia. Kalau kita sedang memperjuangkan ini dan kita tertuju kepada Allah, maka standar kita adalah standar kerajaan Allah, di mana kita memperjuangkan yang namanya kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Jadi apa yang kita jalanin itu akan terus bisa berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus yang Tuhan utus dan hidup di antara kita bisa menilik nih, mana yang benar, mana yang tidak. Contoh, kalau yang fokusmu hanyalah kepada membanggakan orang tua, kalau kamu udah sukses, kamu mungkin bisa aja tergoda untuk korupsi istilahnya. Tapi kalau hidupmu kamu tadi fokuskan kepada Tuhan, aku yakin buahnya adalah roh kebenaran. Kamu bisa dengan mudah membedakan korupsi itu boleh nggak sih istilahnya gitu. Dengan mudah kamu tidak akan jatuh ke dalam kesalahan. So memang nilai dunia yang membuat jadi tidak mudah. Tapi saat kita taat kepada Tuhan, Tuhanlah yang memampukan kita. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita meneladani Kristus sebagai modal dan model dari perjuangan hidup kita? Modal dan model. Jadi yang utama Kristus, yang menjadi harapan kita, yang menjadi teladan kita untuk kita berjuang. Jadi kita akan bisa diajak untuk melihat sesuatu dengan objektif terus dengan firman Tuhan. Kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan yang harusnya kita perjuangkan itu akan berjalan terus dengan baik. Pertanyaannya sudah atau belum? Ya, masakan sih belum. Mau kita berkomunitas bersama, kelompok youth tumbuh bersama ini, aku juga yakin kelompok yang menempatkan Kristus sebagai modal dan model dalam hidupnya. Nah, makanya kita saling mendukung satu sama lain untuk mengingatkan, untuk berjalan terus bersama Tuhan. Karena segala yang kita lakukan ini, balik lagi, bukan buat kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat kemuliaan nama Tuhan, maka kita diingatkan terus untuk persisten, diingatkan terus untuk tekun menjalaninya. Karena ini bukan perkara sekarang, tapi ini perkara hidup yang nanti juga. Tidak hanya sekarang, tapi yang nanti juga. Coba kalau kamu hanya di sekolah atau di kantor, baiknya cuma pas saat-saat tertentu aja. Orang mungkin nggak akan percaya kamu. Kamu mungkin hanya akan dilihat sebagai, oh ini orangnya bisa berubah-ubah kok. Nggak bisa dipercaya. Tapi kalau kita memegang erat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk tekun dari perlombaan ini dan terus bisa semua beban dan dosa yang ada itu kita tinggalkan, maka orang bisa ngelihat diri kita ini berbeda dari orang lain dan akhirnya kita akan dilihat jadi teladan buat mereka gitu. Nama Tuhan dimuliakan lewat perbuatan hidup kita. So, sudahkah? Saya yakin sudah. Dan yang belum mungkin seringkali ngingetin, soalnya sungkan. Wong ini ada yang usianya SMP kok, wong ini ada yang usianya udah kerja. Masa aku harus ngingetin? Nanti kalau Cici ini udah pacaran, masa aku harus ngingetin? Cik kalau pacaran inget sama Tuhan ya, masa gitu? Gak enak toh, masa aku ngomongnya gitu sama mereka. Ya nggak apa-apa, wong namanya komunitas kok. Masa nanti aku ngingetin adikku yang masih SMP di sini untuk nanti kalau mau punya cita-cita yang baik ya, jangan nakal, jangan itu. Kan mereka remaja, masih nakal gak apa-apa. Nakal asal
tidak narkoba kayak lagunya siapa. Kan nggak gitu juga. Kita komunitas, jalan bersama, tumbuh bersama. So mari kita jaga bersama. Nah, modalnya udah ada Kristus. Modelnya udah ada Kristus. Yang belum mungkin kita memperjuangkan nilai itu bersama-sama. Kita mampu kok buat gigih. Kita mampu buat persisten. Kenapa? Alasannya satu. Kristus sudah memampukan kita. Kristus sudah membuktikan itu lebih dari cukup. Kenapa? Kristus sudah mampu bangkit dari kuasa maut. Artinya maut aja udah dikalahin Kristus. Artinya dosa kita, rintangan kita juga bisa dikalahkan sama Kristus. Dan kalau kita jadikan Kristus model dan modal kita dimampukan Kristus untuk melihat yang baik dan benar tadi. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita ada kemauan dan tujuan. Punya kemauan itu penting, dan punya tujuan itu penting. Pertanyaannya, apakah tujuanmu tadi itu untuk memuliakan Tuhan atau enggak? Tanyakan sama Tuhan. Kok Tuhan aku mau jadi ini, umpama, aku mau jadi seorang, anggaplah arsitek, umpama. Anggaplah aku mau jadi arsitek, aku mau jadi Indonesian Idol, umpama. Gak apa-apa. Tapi tanyakan sama Tuhan, Tuhan melalui ini namamu dipermuliakankah? Kalau iya, bantu aku Tuhan, supaya aku bisa berjuang di sini. Jadi tujuannya bukan cuma kita, gitu. Ada tujuan besar, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Cara kita bisa memuliakan nama Tuhan, jawabanku dengan teladan hidup. Siapa sih kita, orang yang berdosa ini bisa mengubah orang lain? Nggak bisa. Roh Kudus yang menggerakkan hati orang, tapi kita bisa memberikan teladan di dalam setiap perjuangan hidup kita. Nah, dan yang tiga, yang terakhir, yang tadi aku bilang, satu sama lain, kita udah saling berjalan nggak nih sama komunitas? Jangan-jangan kita cuma komunitas itu ketemu bareng aja, ketemu bareng satu ruangan aja, ketemu bareng tiap minggu sekali aja, tapi nggak memperjuangkan nilai itu sama-sama. Caranya bangun relasi. Jangan mengulang kesalahan Kodante. Kesalahan Kodante terbesar menurutku adalah tidak dari dulu pelayanan membangun relasi. Dulu yang penting pelayanan jalan, yang penting ibadahnya jalan, yang penting ini jalan. Tapi relasi di dalamnya tidak dibangun. Akhirnya komunitasnya berjalan sendiri. Tapi kalau kita bangun komunitasnya dengan relasi, maka ini saling memiliki dan saling mampu untuk mengingatkan satu sama lain. Paling nggak itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Saat shifting untuk melihat komunitas dengan punya relasi, kita semakin mengingatkan satu sama lain, dan semakin kuat, dan semakin punya tujuan. Dan Youth tumbuh bersama ini, gue yakin bisa tumbuh bersama. Siapapun yang screen-nya ada di ruang Zoom ini, gue yakin hatinya sedang terbuka untuk membangun relasi dengan siapapun yang ada di sini. Nah, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita tutup atau apa? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Aku membuka forum Tinggi Whips Q&A check. Silahkan. Yang mau bertanya? Bertanya tidak bayar, kakak-kakak. Bertanya gratis. Gue seneng ketemu sama kalian semua. Gila loh, ini hari Rabu loh. Nggak mudah nyari orang mau kumpul hari Rabu. Artinya udah ada komitmen. Ini modal besar dalam komunitas kalian. Coba, ada yang mau tanya nggak tentang ini? Kalau enggak, kita nyanyikan Malam Kudus ya, sekali lagi ya. Malam Kudus. Aku mau nanya kok. Oke, Karin yang mau nanya. Kalau gitu nggak usah. Ayo, yang lain siapa yang mau nanya? Nggak, Karin ngecandarin. Nah, lu harus gigih, Karin. Kok aku mau nanya gitu? Gak? Karin silahkan. Di mute lo. Sorry. Oke. Karin, udah unmute. Ayo. Mau nanya apa, Dek? Kayak jadi udah lupa. Jangan baper dong.
cara tetap tekun dan berusaha tapi terus mengikut campurkan Tuhan dalam usaha kita tuh kayak gimana? Maksudnya tekun, maksudnya saat usaha nggak cuma setengah jalan ikut campurin Tuhan tapi setengah jalannya lagi udah nggak. Ya, sama. Kadang orang tuh lupa cara memulai. Kalau lo mulainya sama Tuhan ya pasti lo akan berusaha untuk berjalan juga sama Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah dalam setiap perjuangan kita melibatkan Tuhan. Siapa yang setiap harinya punya waktu untuk merefleksikan. Makanya tadi ada waktu refleksi itu untuk menanyakan diri sendiri dengan apa yang coba kita jujur-jujuran di hadapan Tuhan gitu. Kita tanya Tuhan, perjalanan ini itu semua, libatin Tuhan. Cari waktu dalam hidupmu untuk mengendapkan itu, cari waktu untuk punya relasi sama Tuhan juga. Tuhan pasti akan ini kok, akan tuntun kamu gitu sampai akhir. Aku bilang sampai akhir, nggak setengah-setengah. Yang seringkali ninggalin setengah-setengah kan kita kan. Semester 1, sebelum semester 1 saya berdoa pada Tuhan, Tuhan fakultas mana yang cocok untuk saya masuk ke fakultas itu. Semester 1 masih Ualim, semester 2 Ualim, semester ketiga Wali, saya lupa akan siapa Tuhan. Nah, mulailah nggak fokus, mulailah ngerti banyak yang harus dikerjakan di luar sana. Ya nggak bisa. Ya kita harus punya relasi yang baik tiap hidup kita. Itu Karin, kalau kamu nanya ke Kodante secara praktis, jawaban Kodante adalah bangun relasi dengan baik sama Tuhan dengan punya waktu gitu. Ini aku bukan ngomongin kok Kodante ngajarin pacaran atau gimana gitu. Tapi aku mau ngomong gini, ini sebagai manusia gini deh. Kalau kamu deket sama orang, kamu ngingetinnya lebih enak atau enggak? Iya. Ya kan? Kamu jadi mau lebih denger gak? Coba kalau kamu nggak deket, nggak relasi, tiba-tiba pacarnya nanti bilang, kamu kok berubah sih sekarang? Berubah apanya? Kamu nggak ngerti aku. Kamu cuma bisa marah-marahin aku, istilahnya gitu kan. Tapi kalau mama punya relasi, ngerti dengan baik, dia bilang, kamu kok berubah? Berubah gimana sih? Ini loh, kamu kok sekarang jadi gampang ngegas gitu. Oh iya kan aku sekarang tukang tabung gas, umpama gitu kan. Nah itu kan beda soal. Oh iya oke. Itu kan beda soal gitu. Maksud gue adalah manusia aja ngerti kok, yang punya relasi pasti bisa dibangun dengan baik. Apalagi relasi kita sama Tuhan. Tuhan seneng sekali anaknya datang sama dia, anaknya mau tanya sama dia, anaknya mau minta pendapatnya dia. Gue yakin bisa. Nah, gimana kok ngerti cara pendapatnya Tuhan dan caranya Tuhan? Ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang dia seperti pohon di tepi aliran sungai, yang tidak akan layu daunnya, berbuah pada musimnya. Artinya apa? Firman Tuhan itulah yang akan menuntunmu. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ngerti Tuhan, tiba-tiba, Tuhan mana jalanmu? Gitu ya, ngerti. Kalau kita lihat di Alkitab, kita diajak untuk melihat itu. Dan Roh Kudus yang hidup di dalammu, dia akan menuntunmu dalam kebenaran. Gitu, Karin. Dan gue yakin Karin punya relasi yang baik sama Tuhan, karena gitar di balik tembok itu dipakai untuk praise and worship tiap pagi. Sebelum aktivitas pagi, Karin menyembah Tuhan dengan gitar itu. Iya, so tangannya diangkat kan. Ku angkat tanganku menyembah tagimu, hanya Yesus. Kayak gitu. Thank you Karin buat bertanya. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nanti. Yes. Aku suka saat-saat siapa yang mau nanya. Kalau di Indonesia itu diam. Menarik. Masa aku lagi? Ya, ada yang bohong. Bohong-bohong. Mancing doang.
Mancing di Mania, mantap. Oke. Ada yang lain mau nanya? Nah, ini di kamar masing-masing ya, sebuah KTP yang sangat baik. Kita bisa KTP di kamar masing-masing. Ini kamarnya VV menarik, itu ada gambar manusianya. Nah, terlihat dia sangat gigih belajar. Kamarnya tidak seperti Antonia, cuma lemari doang, tidak ada ditempel-tempel sesuatu, tidak ada yang diingatnya. Bercanda ya Nia ya, bercanda. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak aku yang nanya nih. Serius. Ada yang mau nanya? Nah, aku tanya gini. Lah terus, kita udah gigih nih berjuang. Kita udah kok melakukan ini. Semuanya buat Tuhan. Tapi kalau memang nggak bisa apa namanya diperjuangkan, boleh nggak kok kita berubah haluan? Wes, gue seneng pertanyaan kayak gini. Boleh nggak kita berubah haluan? Ayo, pertanyaannya ngajak diskusi nih. Boleh nggak kita pindah haluan? Nah, Senja buka mic udah siap ngomong, gua suka. Silakan Senja, ngomong. Pendapat ya kok. Boleh pendapat, silakan. Menurutku boleh. Kenapa? Pertama, manusia kan dikasih kehendak bebas kan untuk ambil keputusan dan menentukan apa gitu. Tapi tentukan dan putuskan dengan hikmat gitu. Ya agak abstrak sih emang, cuman ya bahasanya gitu, menentukan tapi kayak yang tadi Kodante juga bilang kan menyertakan Tuhan gitu. Jadi ya ketika memang merasa sudah menyerah atau angkat tangan, ya kalau merasa memang perlu pindah haluan, tanya Tuhan gitu. Oke. Aku yakin sih Tuhan mantapkan hati sih. Gitu. Amin. Terima kasih pendapatnya Senja. Oke, yang lain boleh berpendapat apapun. Tidak setuju sama Senja boleh, setuju boleh, tidak jawab boleh. Ayo. Oh, Monica angkat tangan, silakan. Hah? Enggak. Oh, ini gini tadi tuh enggak angkat tangan. Sorry, Mon. Nah, kamu tanganmu gini-gini ngeprank saya kamu. Oke. Oh, Tania sekarang, silakan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Sorry, tangannya gini-gini sih. Wih, gila kebalik lu kira tuh. Mantap. Ini di luar angkasa dia kayaknya. Cuma beda RT aja sama Kodante ya kayaknya. Oke, ada Saya yang bukan Gelat. kamu siapa? Kamu Christopher. adiknya Christopher. Salam kenal ya, sorry ya, Kodante keliru tadi nyebut namanya. Oke, siapa yang mau jawab atau ngasih pendapat? Nggak salah kok, nggak disalah-salahin. Tania, itu ngangkat tangan atau garuk-garuk ya? Saya sedikit bingung saya. Oh enggak, oke siap. Sebuah langsung nggak mau pegang kepala habis itu. Aduh. Ini gue kalau ngajar online stres murid gue ya. Oke. Nia deh, gua mau nanya yang pengalamannya usianya udah pengalamannya banyak. Nia. Antonia, saya mau bertanya kepada saudari. Saudari kan nanti gimana saudari? Menurut kamu boleh nggak kita berpindah haluan? Ya, boleh-boleh aja. Kenapa? Ya, sama kayak jawabannya Senja tadi. Asalkan tanya dulu sama Tuhan, maksudnya tanya dulu itu dalam berdoa gitu sama Tuhan. Ini apa yang kita lakukan
yang udah belok itu, berpindah haluan itu baik di hadapan Tuhan atau enggak gitu. Ya, terima kasih nih ya, bijak sekali loh, saudara sudah menjalani dunia ini lama pasti ya. Oke. Jadi Skodante ini juga mau ngomong soal apa namanya? Loh, bentar. Kok share gini sebelum share screen ya. Tadi kan kita kalau kita berjalan terus sama Tuhan dan memang Tuhan tunjukkan jalan untuk berubah, gue yakin perubahan itu pun juga akan disertai Tuhan. Toh kita dikasih akal budi kan sama Tuhan. Akal budi untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Itu disebutnya kebijaksanaan tadi. Contoh, bahkan pun, ini ada contoh realita nih, ada orang mau kuliah, tapi gara-gara corona, orang tuanya nggak punya uang, ya kan? Dia udah mempersiapkan segalanya. Kemudian karena nggak punya uang, dia harus menunda kuliahnya. Salah nggak? Kalau dia gumulkan bersama Tuhan dan Tuhan sertai, Tuhan pasti berikan damai sejahtera dia untuk ambil keputusan. Yang seringkali kan keputusan benernya kita harus berubah atau tidak kan pakai ego kita banget kan. Nah, kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan, tolong tuntun saya. Dan saat kita diajak untuk berjalan bersama Tuhan, ada damai sejahtera yang melingkupi stepmu yang baru itu dalam dunia itu. Dan gue yakin Tuhan tuntun kamu juga. Bukan berarti yang udah kamu perjuangkan tidak membuahkan hasil. Tapi yang kamu udah perjuangkan nanti akan berbuah pada waktunya. Ada timing yang akan dipakai Tuhan untuk membuahkan itu. Jadi gak ada yang sia-sia sebenarnya. Cuma waktunya aja belum berbuah. Mari gigih berjuang, mari tanam itu bersama Tuhan, berjalan sama Tuhan, berjalan sama komunitas supaya diingatkan satu sama lain. Dan gue yakin kita akan lebih gigih dalam punya komitmen itu. Sebagai penutup, Kodante kasih satu buah doa yang dituliskan oleh seorang teolog namanya Reinhold Niebuhr. Dia bilang kayak gini, Tuhan, berikanlah aku keberanian untuk mengubah apa yang harus aku ubah. Berikan aku ketenangan batin untuk menerima apa yang tidak dapat aku tolong atau aku lakukan. Dan berikan aku insight, pikiran, kebijakan juga bisa untuk tahu apa bedanya dari kedua hal itu. Jadi tahu bedanya mana dia harus berjuang, mana bedanya dia harus menerima. Tetapi ini semua dilakukan dalam apa? Dalam Tuhan. Doanya dia itu adalah Father. Jadi God yang menjadi titik penyerahannya dia, bukan dirinya sendiri. Saat kita ada di pilihan, mari minta kepada Tuhan keberanian untuk mengubah yang memang harus kamu ubah dan bisa menerima sesuatu yang memang harusnya tidak bisa kamu ubah. Dan juga ajak minta Tuhan berikan kebijaksanaan untuk bisa membedakan kedua hal itu. Dan itu semua datangnya hanya saat kita menyerahkan pada Tuhan dan punya tujuan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat nama Tuhan dimuliakan, saat nama Tuhan jadi yang utama, lihatlah Alkitab. Yang mustahil jadi bisa terjadi. Keluar dari bangsa Mesir itu mustahil. Tapi Tuhan sertai karena Tuhan mau berkenan di dalamnya. Ya. Bahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mustahil yang namanya manusia itu mampu menjalani hal itu. Disalib, nggak buales sama sekali.
Aku aja diinjek kakiku, pengen tak injek-injek orangnya istilahnya. Tapi Yesus sama sekali tidak. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan kemampuan saat orang mau memuliakan namanya. Daniel, bukan Daniel yang ini, Daniel Hananya, Sadrak, Mesak, Abednego, Belsasar. Dimasukin kandang singa, bisa, tetap gigih berdoa, karena dia menempatkan Tuhan. Kalau saya masuk kandang singa, besok ibadah penghiburan kita. Kemudian yang lain juga sama, mampu menjalani hal yang mustahil saat menempatkan pada Tuhan. Apakah kalian di sini bisa untuk gigih dan melakukannya semua meskipun mustahil di mata dunia? Bisa. Asalkan Jessica, Senja, Tania, Karin, Antonia, Monica, Kirat, Christopher, Ibel, Cepi, atau siapapun dari kalian menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan dimuliakan. Tidak mudah, tapi Tuhan memampukan. Aku harap ini bisa jadi pembelajaran kita bersama di PA hari ini. Teman-teman dapat sesuatu yang bisa membuat teman-teman jadi menyerahkan diri pada Tuhan untuk gigih dalam berjuang. Kita beda dari teman-teman di dunia sana. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita. Tadi materinya aku kasih ke Nia, nanti aku koreksi dulu tadi bacaannya keliru, nanti habis itu bisa di-share buat teman-teman, buat kalian. Thank you buat waktunya. Nah, aku kembalikan pada Jessica, tapi sebelumnya aku mau ngajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami berdoa, Tuhanlah yang memampukan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk terus melihat Tuhan, memuliakan Tuhan, karena hidup kami di dunia ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas waktu yang baik untuk kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sajalah yang menyempurnakannya. Dan segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami di sini semuanya. Jessica, Tania, Veve, Karin, Nia, Monica, Kiran, Christopher, Senja, Bel. Kiranya Tuhan sertai pergumulan mereka, sertai perjuangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan hadir dan Tuhan berkenan atasnya. Kiranya damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan senantiasa meliputi kami, dan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ko Dante. Sama-sama. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bapa yang Setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbanan-Mu membuatku merasa berharga di mata-Mu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiran-Mu membuatku mengerti arti kehidupanku. Bapa yang setia, tiada sekali
Selanjutnya doa penutup. Terima kasih Tuhan atas kenyataan dan kelancaran kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal rangkaian acara ibadah hingga menuju di akhir mana setelah ini kami akan melakukan kegiatan masing-masing di rumah. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan. Kiranya Bapa berkatilah kami ketika sampai di kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum berkesempatan untuk mengikuti KYTB ini. Berikan mereka kesehatan selalu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Oke. Terima kasih untuk Pak Dante yang sudah menyampaikan. Sama. Thank you semuanya. Foto yuk. Foto bareng yuk. Weh, lama nggak ketemu VV gue. Saya kuliah. Nia ntar dikirim nomormu, alamat rumahmu ya? Alamat rumahku tuh Mbak. Oh enggak dong, Nia saja. Nanti sama itu, tadi tolong dikirim ke teman-teman ya Nia ya. Oke. Alamat aku nggak gitu. Foto. 1, 2. Bentar. Karin. Entar. Lagi sekarang. 1. Kamera dah. 1, 2. Ini yang cowok pada kemana sih? Gue sendiri. Oke. Ada sibuk. Udah sibuk ya. Enggak kabut. Ya. Tadi salah jawab kan? Ini pewangi ruangan nih, punya ruangan.
Aku udah pengen jawab tahu tadi. Tapi kakak duluan juga. Ya udah, oke. Selamat istirahat ya semua. Kita lanjut kerja dulu. Thank you semuanya. God bless you. Sampai Jumat. Bye-bye. Bye.